Manchester United berniat merekrut kiper baru lagi tahun 2026 nanti. Namun, bukan nama besar yang akan diangkut ke Old Trafford. MU tidak lagi mengincar kiper AC Milan Mike Maignan. Setan Merah dilaporkan berniat mendatangkan kiper muda Swedia, Melker Elborg. Pemain 22 tahun itu tampil menjanjikan bersama Malmo, sehingga mengundang ketertarikan dari tim pencari bakat MU. Melker Elborg diincar karena harganya murah meriah. MU berniat menjadikan Melker Elborg sebagai kiper kedua untuk melapis Senne Lammens. MU sudah percaya betul dengan Lammens sebagai kiper utama setelah melihat kinerja Apikda di 5 laga awal berseragam The Red Devils. Oleh karena itu perburuan Maignan diakhiri karena Lammens akan jadi andalan. Posisi kiper kedua MU akan lowong karena Altay Bayındır kemungkinan dibuang pada Januari atau akhir musim nanti. Kiper asal Turki itu tampil tak memuaskan sejak bergabung ke Old Trafford. Bayındır juga gelisah lebih sering dicadangkan oleh MU. Dia perlu menit bermain agar bisa terus dipanggil timnas Turki. Bayındır kemungkinan meminta pindah klub pada awal tahun 2026 nanti. Pencari bakat MU terkesan dengan Melker Elborg setelah mampu mencatatkan 5 clean sheet bersama Malmo dalam 7 laga awalnya di Liga Swedia. Elborg cuma kemasukan 2 gol dalam 7 pertandingan tersebut. Musim ini Elborg tergusur ke bangku cadangan seiring langkah Malmo merekrut Robin Olsen dari Aston Villa. Namun MU tetap yakin dengan potensi besar yang dimiliki oleh seorang Elborg. Elborg juga menunjukkan performa apik saat diturunkan sebagai kiper utama di ajang Liga Eropa. Dia menepis penalti saat Malmo bersuah Panathinaikos. Fans pun mulai meminta Elborg menjadi kiper utama menggantikan Olsen. Bila jadi direkrut MU, akan sangat menarik persaingan Elborg dengan Lammens. Keduanya memiliki usia yang tidak terpaut jauh. Elborg lebih muda 10 bulan daripada Lammens. Šeško cedera, MU bakal angkut mantan rekan setim Bryan Mbeumo. Spekulasi baru muncul terkait siapa striker baru yang bakal didatangkan Manchester United di musim dingin nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan berminat mendatangkan mantan striker Brentford, Ivan Toney. Manchester United baru-baru ini mengalami musibah. Striker andalan mereka, Benjamin Šeško, mengalami cedera lutut saat pertandingan melawan Tottenham di pekan lalu. Šeško sendiri diperkirakan akan menepi cukup lama dari skuad Setan Merah. Alhasil, mau tidak mau, MU mulai berburu striker baru untuk datangkan di musim dingin nanti. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU sudah memiliki beberapa kandidat untuk mengisi posisi Šeško. Salah satunya adalah mantan striker Brentford, Ivan Toney. Menurut laporan itu, MU cukup tertarik dengan potensi Toney. Pasalnya sang striker punya jejak yang teruji di Premier League. Ketika masih bermain di Brentford, Toney menjadi salah satu striker tertajam di Premier League. Ia selalu meramaikan persaingan gelar sepatu emas di setiap musimnya. Semenjak pindah ke Al Ahly, kualitas Toney tidak menurun. Ia mencatatkan 41 gol dan 8 assist dari total 59 penampilan untuk klub Saudi Pro League itu. Alhasil, Toney kini jadi target transfer yang menarik di mata Setan Merah. Kabar baik bagi MU akan merekrut Toney pada Januari 2026 mendatang, cukup terbuka. Sang striker dilaporkan mempertimbangkan serius untuk kembali ke Premier League. Toney dikabarkan kurang nyaman bermain di Saudi Pro League. Ia dikabarkan ingin bermain di Premier League pada musim dingin nanti. Sang striker dikabarkan ingin menjajal kemampuannya kembali di Premier League. Alhasil, jika MU datang menawar, ia bisa mempertimbangkan untuk bergabung dengan Setan Merah. Menurut laporan yang beredar, MU tidak sendirian dalam meminati jasa Toney. Beberapa klub papan atas Inggris juga berminat pada jasa striker 29 tahun tersebut. Salah satunya adalah Tottenham, di mana The Lily Mites membutuhkan mesin gol baru setelah striker mereka, Randal Kolo Muani, baru-baru ini mengalami cedera dan diperkirakan akan absen cukup lama. Solskjaer sentil Amorim di balik keterpurukan Rashford di MU, kini malah gacor di Barcelona. Mantan manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, secara tersirat menyalahkan Ruben Amorim.
di balik keterpurukan Rashford pada musim lalu. Yang menarik, Rashford kini tampil gacor sejak dipinjamkan ke Barcelona pada musim panas 2025. Rashford mencetak gol pertama di era Amorim pada November 2024. Tetapi, ia kemudian dicadangkan pada bulan berikutnya dan tidak pernah bermain lagi untuk Setan Merah. Ia kemudian bergabung ke Aston Villa sebagai pemain pinjaman pada Januari 2025. Selama proses itu, Amorim beberapa kali menyebut kurangnya usaha Rashford saat latihan sebagai alasan utama ia disingkirkan. Musim ini, Rashford kembali menemukan performanya saat menjalani masa pinjaman bersama Barcelona. Solskjaer yang melatih Rashford ketika sang pemain mencetak lebih dari 20 gol dalam 2 musim beruntun pada 2019-2020 dan 2021-2022, meyakini kesenangan bermain kembali menjadi faktor utama meningkatnya performanya di Spanyol. Solskjaer mengatakan ia belum berbicara dengan Marcus sejak ia pergi, hanya sedikit berbalas pesan. Itu semua soal situasi, kata Solskjaer dalam episode terbaru Stick to Football di Overlap seperti dikutip Sport Illustrated, Jumat 14 November 2025. Solskjaer tidak menyebut Amorim secara langsung, namun ia menegaskan peran manajer adalah mencari tahu alasan pemain tidak bahagia, terutama jika itu berdampak pada performa. Ia juga tampak menyindir cara masalah ini ditangani secara sangat publik. Tekanan setiap pemain berbeda, tekanan hidup, tekanan sepak bola. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada pemain ketika mereka datang pagi-pagi terlihat murung. Itu pekerjaan manajer. Ada apa? Saya melihat ada yang tidak beres. Dan biasanya hal seperti itu tidak dibicarakan di media. Kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Anda hanya ingin dia performa bagus, karena dia pemain luar biasa ketika sedang bugar, bahagia, dan penuh energi, imbuhnya. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin.